Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel KJ Crypto. Di video kali ini saya ingin membahas beberapa istilah yang umum digunakan di dunia kripto, tetapi awam bagi teman-teman yang memang baru mau terjun atau baru mau belajar tentang kripto. Jadi di sini ada beberapa istilah gitu ya, yang memang kalau orang-orang yang memang awam atau baru pengen masuk ke kripto itu terdengar aneh gitu kan, apa itu kan, kayak saya dulu juga waktu awal-awal masuk ke kripto kan banyak bener pertanyaan seperti itu. Jadi langsung aja lah kita bahas ya. Yang pertama itu ada profit. Profit adalah keuntungan yang didapat. Jadi maksudnya itu kalau kita melakukan pembelian suatu aset kripto, baik token maupun NFT, saat kita melakukan penjualan, saat harganya naik, berarti kan kita profit gitu berapa persen dari nilai aset awal kita atau modal kita. Itulah yang dinamakan oleh profit atau cuan lah gitu. Nah, lalu ada loss. Loss berarti rugi, tidak dapat untung. Nah, di sini bisa bisa berarti saat kita beli itu harganya lagi tinggi, terus kita jual waktu harganya itu turun. Nah, bisa aja nggak rugi kalau misalkan tahan ya, nunggu dalam dalam jangka waktu tertentu, nunggu harganya naik lagi, tapi ya itu kembali ke keputusan teman-teman untuk melakukan hold, menahan tokennya di wallet atau di exchange atau melakukan penjualan jika takut harganya turun terus gitu. Lalu ada buy, nah ini membeli ya, membeli sebuah koin atau token di market atau di exchange. Nah, kalau di exchange itu banyak pilihannya, bisa di toko kripto, Indodax, di Pintu, di apa, di Hotbit dan lain-lain gitu ya. Banyak bener exchange-exchange yang ada gitu untuk market kripto sekarang ini, baik yang dari Indonesia atau yang dari luar negeri. Terus kalau mau beli di di wallet yang di sistemnya pakai AMM, auto market gitu ya, dia itu bisa menggunakan Trust Wallet, SEPAL, terus MetaMask, wallet-wallet sejenis itu. Nah, biasanya orang-orang yang memilih untuk memakai wallet itu untuk nyari early atau nyari awal ya. Misalkan ada project baru, biasanya mereka tidak langsung listing atau muncul di market, di exchange ya, melainkan di market seperti PancakeSwap dan segala macam. Jadi kita bisa membelinya hanya menggunakan wallet saja. Lalu sell ya, ini menjual koin atau token kripto untuk dijadikan mata uang fiat atau mata uang kripto. Bisa saja kita menjual token kita tapi dijadikan stablecoin. Stablecoin itu apa? Itu token kripto yang nilainya itu selalu setara dengan USD atau mata uang Amerika ya. Jadi misalkan banyak contohnya, ada USDT, BUSD, terus USD Coin atau USDC, terus kalau di jaringan Terra itu ada UST. Nah, itu adalah token-token yang sebentar, ada motor ya. Nah, itu adalah token-token yang nilainya selalu stabil. Dalam artian nggak peduli dia market lagi naik atau market lagi turun, nilainya tetap sesuai dengan nilai US dollar, yaitu satu USD-nya selalu setara dengan satu dolar gitu ya, atau 14.000. Biasanya mereka yang ingin menyimpan aset, mengamankan aset saat terjadinya crash market, mereka menyimpannya di stablecoin dibandingkan menarik ke fiat gitu ya. Lalu ini hold. Kalau kalian sering mendengar banyak orang yang mengatakan hold di suatu forum, di grup Telegram, di grup Facebook, atau di forum-forum lainnya ya yang membahas tentang kripto, biasanya mereka mengatakan hold saat terjadinya penurunan harga. Hold itu adalah menahan koin. Maksudnya dia menyarankan untuk tidak menjual tokennya walaupun harganya sedang turun gitu ya. Maksudnya biar tetap terjaga harganya jika orang-orang tetap memegang tokennya dan berharap Paus atau Whales atau orang-orang lain menyerok tokennya di suatu saat nanti agar harganya kembali naik gitu ya.
Lalu PAM ini berarti token tersebut harganya naik. Nah, ini uh, bisa saja terjadi karena banyak faktor. Misalkan market lagi bagus keadaannya, lagi bullish ya. Biasanya dia harganya naik gitu karena banyak investor masuk lagi ke kripto yang tadinya menarik uangnya dari kripto berbondong-bondong untuk membeli berbagai macam aset kripto ya, token-token kripto atau NFT, makanya bisa harganya naik gitu. Nah, itu kalau orang sering bilang PAM ya berarti lagi naik harganya gitu. Nah, ini ada DAM ya, token tersebut harganya turun. Jadi kalau banyak orang mengatakan lagi DAM berarti ya memang harganya lagi turun. Kebalikannya dari PAM tadi, orang-orang menarik aset atau mata uang atau uang dia ke dalam bentuk fiat atau ke dalam bentuk stable coin ya untuk mengamankan asetnya. Lalu ada maintenance, ini perbaikan layanan atau perbaikan jaringan yang dilakukan oleh exchange atau developer untuk meningkatkan kinerja server. Biasanya ini juga untuk meningkatkan keamanan ya dari sistem exchange itu tersebut, sistem exchange itu atau beberapa developer pengembang yang mengembangkan projectnya dalam bentuk metaverse, game dan lain-lainnya gitu ya. Ya pokoknya istilah maintenance ya selalu berkaitan dengan perbaikan layanan, perbaikan sistem dan segala macamnya. Nah, LP ini adalah liquidity provider ya atau liquidity pools. Ini biasanya modal awal developer yang disuntikan untuk menyangga nilai kripto itu sendiri. Jadi kalau kita bisa lihat biasanya setiap project itu LP-nya berapa, 2 BNB atau 5 BNB atau 10 BNB, maka itulah yang disebut LP ya. Nah, kita juga bisa bisa berpartisipasi untuk menambah modal itu menjadi liquidity provider. Nah, itu yang dikatakan sebagai menambang token tapi dalam bentuk proof of stake ya, staking dan farming. Nah, itu kita bisa bahas nanti di video selanjutnya lah. Pokoknya intinya kalau ada kata-kata LP itu berarti modal awal developer yang dia taruh di pools dari token yang dia buat. Nah, ini scam ya. Scam ini banyak, pokoknya yang berbau-bau penipuan adalah scam gitu. Nah, ini biasanya banyak cirinya ya, banyak jenisnya. Dia minta dikirimi token untuk misalkan kita mengikuti namanya whitelist ya, WL dan segala macam, IDO, IQ dan segala macam hal yang berkaitan dengan early. Ini dia minta dikirimi token dulu atau dibayar duluan, tapi nanti tokennya nggak dikirim atau projectnya tidak dijalankan oleh developer gitu. Jadi intinya dia nipu mau ngambil uang kita aja. Nah, ini rug pull ini termasuk bagian dari scam, tapi dalam arti yang berbeda. Intinya sama-sama melakukan penipuan, tapi secara mekanismenya berbeda. Di sini dijelaskan yaitu developer menjual semua token di market atau di exchange dan membuat harga token tersebut dan parah. Bisa dibilang scam dan harganya sampai 0 atau minus 99%. Jadi bisa juga dia mencabut LP ya, modalnya ditarik, jadi token kita yang sudah kita beli itu nggak ada harganya. Bisa juga kan ada biasanya dia setiap project itu ada tokenomics ya. Tokenomics itu pembagian token dari total supply awal. Biasanya developer itu memegang berapa persen total tokennya atau koinnya. Nah, dia dengan alasan untuk marketing dan segala macam. Nanti dia bakal bisa jual pelan-pelan tokennya saat harganya naik gitu. Saat banyak investor masuk, dia jual pelan-pelan harga tokennya. Jadi dia yang mengambil keuntungan. Seperti itu. Lalu Reaper ya. Reaper ini penipu. Biasanya setelah Anda kirim uang, Anda akan diblok. Nah, ini sering terjadi saat kita melakukan transaksi jual beli token atau jual beli, ya intinya kita melakukan transaksi kepada sesama investor ya. Biasanya di dunia kripto itu kadang kita males untuk melakukan withdrawal uh, atau deposit menggunakan exchange karena bisa beberapa faktor. Pertama, fee-nya mahal. Yang kedua, biasanya ada minimal atau
ya biasanya ada minimal untuk melakukan withdrawal. Jadi biasanya kan kita butuh cuma berapa berapa token gitu ya untuk fee aja. Biasanya melakukan transaksi di wallet itu ada gas fee-nya. Nah, ujungnya ini menimbulkan sebuah peluang atau profesi di antara para investor. Jadi beberapa orang itu membuka jasa untuk withdrawal atau deposit dalam bentuk mata uang fiat atau dalam bentuk mata uang kripto. Nah, kalau seperti itu biasanya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab saat kita sudah transfer uang kita, tapi token kriptonya tidak dikirimkan ke kita. Bisa juga setelah kita mengirimkan token kripto, uang fiatnya tidak dikirimkan ke rekening kita. Makanya sebelum melakukan transaksi kepada exchanger-exchanger yang seperti itu, kita harus lihat dulu riwayatnya terverifikasi dengan baik atau tidak. Biasanya biasanya bisa kita lihat dari situ ya. Biasanya dia ada grup Telegramnya, grup Facebooknya, atau akun Facebooknya. Kalau memang banyak transaksi, bisalah kita percaya sama dia gitu ya. Tapi ya memang harus jeli lah ya memilih orang-orang seperti itu. Nah ini FOMO ya. FOMO ini adalah fear of missing out, takut ketinggalan kereta. Biasanya ada orang yang menebarkan uh, berita-berita bahwa oh ini akan naik seperti ini, isunya begini, isunya begitu. Nah, kita sekali lagi jangan terlalu cepat percaya. Kesalahan yang sudah saya lakukan di dulu ya, saat awal-awal masuk kripto itu dulu begitu. Mudah percaya dengan orang-orang yang memang bahkan saya pun nggak kenal gitu di grup Telegram atau di YouTube atau di manapun gitu ya. Untuk teman-teman yang baru mau masuk ke kripto, sebaiknya itulah jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Karena saat kita rugi, mereka pun tidak tanggung jawab. Ya memang kesalahan kita percaya dengan omongan orang-orang seperti itu. Cuma kita kan punya tanggung jawab terhadap uang kita, keputusan investasi kita. Jadi kita harus benar-benar melakukan sebuah keputusan beli, jual itu berdasarkan keyakinan kita gitu. Kita juga harus melakukan riset mendalam terhadap token, koin atau NFT yang mau kita beli atau yang mau kita hold gitu. Jadi benar-benar berdasarkan keputusan pribadi kita. Saat kita untung atau kita cuan ya itu memang benar-benar hasil jerih payah kita. Saat kita rugi yaitu karena memang keputusan kita, bukan kita menyalahkan orang lain. Jadi uh, untuk teman-teman ya itu aja sarannya ya. Lebih baik belajar lagi, cari cari pengetahuan dulu sebelum terjun. Jadi tidak akan kena FOMO gitu ya. Lalu ini ada food. Food ini orang-orang kebalikannya dari FOMO, menyebarkan ketakutan dan informasi yang salah untuk mendapatkan keuntungan, supaya token tersebut dump, serta memiliki tujuan untuk mempengaruhi sentimen pasar sehingga harga mengalami koreksi. Nah, jadi orang-orang menyebarkan food ini juga ada tujuannya. Biasanya dia mau beli tapi dengan harga yang murah. Jadi saat token naik biasanya ada orang-orang yang melakukan food ya untuk memberikan ketakutan kepada investor-investor begitu, supaya dia bisa melakukan pembelian di harga murah lagi. Jadi seperti FOMO tadi, kita jangan terlalu mudah percaya jika ada yang menyebarkan isu begini, isu begitu. Kita harus cross check sendiri kebenarannya, cari informasi sendiri. Nah, nah itu aja sih ya sarannya untuk teman-teman yang baru mau masuk. Nah, ini memang masih banyak sih beberapa istilah-istilah lagi, cuma ya mungkin sampai sini aja dulu, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya lah ya. Untuk sekarang ini kita udahi dulu videonya. Terima kasih yang sudah menyimak. Kalau memang kalian suka videonya boleh di like atau di subscribe ya.